Halo, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal melakukan satu pembahasan mendalam yang rasanya relevan banget buat kita semua, apalagi yang tiap hari nggak bisa lepas dari internet. Betul sekali. Anda udah ngasih kita beberapa sumber yang luar biasa, ayat-ayat kunci dari Al-Quran, yang ternyata ngomongin soal masalah yang, ya ampun, umurnya ribuan tahun tapi makin menjadi-jadi sekarang. Manipulasi informasi, pemutarbalikan fakta, dan hoax. Topik yang sangat klasik sebetulnya, tapi taruhannya makin tinggi di era digital ini kan? Bener. Dulu mungkin butuh waktu berhari-hari ya untuk menyebar gosip dari satu desa ke desa lain. Sekarang, cuma butuh satu klik untuk menyebar kebohongan ke seluruh dunia. Dalam hitungan detik. Nah, itu dia. Jadi tujuan kita hari ini simple. Kita mau bongkar peringatan-peringatan keras dari Al-Quran soal bahaya ini. Kita akan lihat gimana sih cara kerjanya, kenapa orang melakukannya, dan yang paling penting, apa tanggung jawab kita sebagai konsumen informasi. Oke, kita mulai bedah ya. Kita mulai dari cara kerjanya dulu. Sering banget kan, manipulasi itu bukan bohong terang-terangan, Betul. tapi distorsi yang halus banget. Ini yang bikin susah dideteksi. Sumber Anda nuju ke surah An-Nisa, ayat 46, yang kayaknya nggambarin ini dengan sangat detail. Iya. Di situ disebut, di antara orang-orang Yahudi, ada yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Bagian mengubah perkataan dari tempatnya ini kedengarannya lebih dari sekedar salah kutip biasa ya. Jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah deskripsi dua taktik manipulasi yang sangat canggih pada masanya dan masih relevan sampai sekarang. Yang pertama, frasa dalam bahasa Arabnya itu yuharrifuna al-kalimah an mawadhi'ih. Oke. Ini secara presisi menggambarkan tindakan dekontekstualisasi. Jadi Anda ambil satu fakta, satu kalimat atau sepotong data, lalu Anda cabut dari konteks aslinya. Hasilnya, Anda bisa menciptakan makna yang sama sekali baru, yang seringnya menyesatkan dan ngedukung agenda Anda sendiri. Wah, oke. Jadi kayak motong satu kalimat dari pidato seorang politisi, terus disebar seolah-olah dia ngomong hal yang sebaliknya. Persis. Itu kan kejadian setiap hari di lini masa kita. Tepat sekali, dan taktik kedua bahkan lebih licin lagi. Ayat itu bilang, layalwuna bi'alsinatihim, mereka memutarbalikkan lidah. Memutarbalikkan lidah. Ini bukan soal apa yang dikatakan, tapi bagaimana mengatakannya. Ini seninya penyampaian yang menipu. Kata-katanya mungkin, secara teknis benar. Nggak ada yang bohong. Tapi intonasinya, penekanan katanya, jeda yang aneh, atau pemilihan kata yang ambigu, semuanya dirancang untuk menyembunyikan niat asli. Inilah, cikal bakal dari apa yang kita sebut spin doctoring di zaman modern. Gila, ini yang bikin saya mikir. Berarti musuh terbesar kita itu bukan cuma hoax yang jelas-jelas salah, tapi narasi yang diframing atau dibingkai dengan licik. Tepat. Anda pasti pernah lihat kan, judul berita yang super provokatif, isinya tanda seru semua. Pas diklik dan dibaca artikelnya, ternyata isinya biasa aja, nggak sedramatis itu. Nah, itu memutarbalikkan lidah versi abad 21. Mereka nggak bohong, tapi mereka membengkokkan kebenaran buat mancing emosi kita. Dan itu yang seringkali lebih berbahaya kan? Karena lebih susah dibantah, kan? Betul. Dari manipulasinya. Kebenaran yang setengah-setengah bisa jadi lebih merusak daripada kebohongan total. Oke. Kalau tekniknya secanggih itu, pertanyaannya jadi lebih dalam. Kenapa? Kenapa orang mau repot-repot ngelakuin ini? Apa sih motivasinya? Sumber Anda yang berikutnya dari surah Al-Maidah, ayat 13, kayaknya ngasih jawaban yang mengejutkan. Katanya begini, maka karena mereka melanggar janji mereka, kami laknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Ayat ini ngasih kita semacam, peta psikologis dari seorang manipulator informasi. Prosesnya nggak instan, ada siklusnya. Semuanya dimulai dari naqdihim mitsaqhum. Mereka melanggar janji atau komitmen fundamental mereka. Ini pemicunya. Jadi ada pemicunya dulu. Betul. Akibat dari pengkhianatan ini, ayatnya bilang, hati mereka jadi keras, membatu, atau qasiyah. Hati yang sudah kehilangan kelembutan dan kepekaannya ini, yang nggak lagi bisa merasakan mana benar mana salah, menjadi lahan yang paling subur untuk membenarkan tindakan distorsi informasi. Tunggu. Jadi ini bukan soal seberapa pintar seseorang merangkai kata. Bukan. Tapi akarnya adalah masalah moral di hati.
Berawal dari ingkar janji, lalu hati jadi beku, baru dari situ muncul keinginan buat memutarbalikkan fakta. Itu benar-benar mengubah cara saya memandang orang yang suka menyebar disinformasi. Tepat sekali, ini bukan kegagalan intelektual, tapi kegagalan moral. Dan perhatikan bagian akhir ayat itu. Ini kuncinya. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Dan mereka melupakan sebagian dari apa yang telah diperingatkan. Melupakan? Ini deskripsi yang paling presisi untuk praktek yang kita kenal sekarang sebagai cherry picking. Anda punya, katakanlah, 10 data. Tapi 7 diantaranya nggak mendukung narasi Anda, jadi Anda sengaja lupa sama yang 7 itu dan cuma nampilin 3 data yang menguntungkan Anda. Anda tidak berbohong, tapi Anda menyajikan kebenaran yang tidak utuh dan sangat bias. Sumpah, ini seperti dalam hubungan pribadi aja ya. Bisa dianalogikan seperti itu. Kalau komitmen dan kepercayaan sudah rusak, kan jadi gampang banget buat salah satu pihak untuk menceritakan versi kejadian yang cuma menguntungkan dia. Dia lupa menyebutkan bagian di mana dia juga salah. Jadi integritas informasi itu ternyata benar-benar berawal dari integritas pribadi. Ini bukan soal IQ, tapi soal kejujuran hati. Dan Al-Quran nggak berhenti di situ. Setelah mendiagnosis masalahnya sampai ke akar, ia juga ngasih pagar betis etis yang sangat kuat. Ada larangan yang sangat jelas dan sering diulang. Janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran. Padahal kamu mengetahuinya. Ini tameng utamanya. Oke, ini menarik. Mencampur adukan dan menyembunyikan. Kedengarannya mirip, tapi sepertinya ini dua hal yang berbeda ya. Sangat berbeda. Dan keduanya sama-sama merusak. Yang pertama mencampur adukan. Dalam bahasa Arabnya itu talbisu. Dari akar kata labasa yang artinya mengenakan pakaian. Oh, seperti pakaian. Iya, jaga ini adalah tindakan mengenakan pakaian kebatilan pada kebenaran. Artinya, kebohongan yang paling efektif adalah kebohongan yang dibungkus dengan sedikit kebenaran. Biar apa? Ya biar kelihatan meyakinkan, biar lebih gampang kita telan. Seperti pil pahit yang dilapisi gula. Kebohongannya itu pilnya dan serpihan kebenaran yang dicampur itu lapisan manisnya, biar kita mau makan. Analogi yang sempurna. Lalu yang kedua adalah taktumu al-haq, menyembunyikan kebenaran. Ini adalah dosa karena kelalaian atau sin of omission dalam bahasa Inggrisnya. Dosa karena kelalaian. Ini terjadi saat Anda tahu kebenarannya, Anda punya datanya, tapi Anda memilih diam. Mungkin karena takut, demi melindungi kelompok Anda, atau demi keuntungan pribadi. Dengan diam, Anda secara aktif membiarkan kebohongan atau narasi yang salah mengisi ruang kosong itu. Wah, yang bagian menyembunyikan kebenaran ini ngena banget. Sering kan kita baca berita atau lihat laporan investigasi, terus kita ngerasa ada yang aneh. Bukan karena ada yang bohong, tapi karena rasanya ada potongan informasi penting yang sengaja nggak diomongin. Perasaan cerita ini nggak lengkap, itu mungkin intuisi kita yang nangkap. Ada kebenaran yang lagi disembunyikan. Dan Al-Quran menempatkan tanggung jawab untuk tidak menyembunyikan itu setara dengan tanggung jawab untuk tidak berbohong. Keduanya adalah bentuk pengkhianatan terhadap kebenaran. Oke, itu kan tanggung jawab mereka yang bikin dan nyebarin informasi. Terus, kita gimana? Kita yang tiap hari dibombardir sama semua ini, apa kita bebas dari tanggung jawab? Rasanya nggak mungkin, kan? Sumber Anda menunjuk ke satu ayat yang sangat kuat di surah Al-Isra ayat 36. Bunyinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kalimat pertamanya aja udah menusuk. La takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmunya. Ini kayak tamparan buat budaya asal share kita. Betul sekali. Ayat ini pada dasarnya melarang keras kita untuk ikut-ikutan secara buta. Entah itu rumor, asumsi, berita yang belum diverifikasi, atau bahkan opini influencer yang disajikan seolah-olah fakta. Ayat ini menuntut kita untuk berpikir kritis, untuk melakukan verifikasi atau yang dalam tradisi Islam disebut tabayun. Klarifikasi itu bukan pilihan tapi kewajiban. Tapi yang paling bikin saya merinding itu justru bagian akhirnya. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Detil banget. Kenapa 3 hal itu yang disebut? Karena ini adalah pandangan yang sangat holistik tentang tanggung jawab kita. Ini bukan cuma soal apa yang kita proses. As-sama'ah, pendengaran, itu input audio. Oke. Al-basar, penglihatan, itu input visual. Ini adalah gerbang masuknya informasi. Tapi yang paling krusial adalah yang ketiga, al-fuad. Ini bisa diartikan sebagai hati nurani
akal, atau pusat pemrosesan internal kita. Hmm, Jadi pertanggungjawabannya bukan cuma apa yang kamu baca atau apa yang kamu dengar, tapi juga bagaimana kamu memproses informasi itu. Apa niat di balik hatimu saat kamu memutuskan untuk percaya, menolak, atau yang paling penting menyebarkannya lebih jauh. wow. Jadi alasan klasik kayak, loh saya kan cuma nerusin dari grup sebelah, atau saya cuma ikut nge-share kok. Itu udah nggak berlaku sama sekali di sini. Sama sekali tidak. Ayat ini seolah-olah bilang ke kita, Anda sebagai individu adalah editor in chief untuk pikiran Anda sendiri. Setiap scroll, setiap like, bahkan setiap informasi yang kita biarkan masuk dan membentuk opini kita, itu semua ada catatannya dan akan dipertanggungjawabkan. Berat juga ya? Anda bertanggung jawab bukan hanya atas apa yang keluar dari jari Anda, tetapi juga atas informasi apa yang Anda izinkan masuk dan mengendap di dalam pikiran dan hati Anda. Oke. Sebagai penutup, kita harus bahas konsekuensinya. Apa sih akibat dari semua ini? Kalau di dunia, kita tahulah ya, akibatnya bisa polarisasi, hilangnya kepercayaan, bahkan konflik sosial. Tapi Al-Quran melihatnya dari sudut pandang yang lebih fundamental, kan? Iya, Ada konsekuensi spiritual yang serius. Maksudnya gimana tuh? konsekuensinya sangat berat. Bagi mereka yang sadar dan sengaja terus-menerus memutarbalikkan kebenaran. Sumber-sumber yang Anda berikan itu kompak menyatakan bahwa Allah melaknat mereka. Dalam bahasa Al-Quran, laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat dan petunjuk. Dijauhkan. Jadi, tindakan manipulasi kebenaran itu, sedikit demi sedikit, secara efektif menutup pintu hidayah atau petunjuk bagi pelakunya. Jadi semakin sering seseorang membengkokkan kebenaran, semakin sulit juga baginya untuk mengenali kebenaran itu sendiri. Begitu. Itu begitu fatal sampai bisa memutuskan hubungan seseorang dengan sumber kebenaran itu sendiri. Hatinya jadi terkunci. Ini bukan lagi sekedar kesalahan komunikasi, tapi sebuah pilihan sadar yang secara aktif menjauhkan diri dari petunjuk ilahi. Itulah kerugian spiritual yang paling besar. Jadi, apa artinya semua ini untuk Anda? Kita sudah melakukan perjalanan dari gimana manipulasi bekerja, ke kenapa orang melakukannya, sampai ke peringatan keras. Dan akhirnya, ya, tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Kerangka yang kita bedah dari Al-Quran ini pada dasarnya ngasih kita sebuah kompas etis yang abadi. Kompas ini relevan untuk menavigasi ekosistem informasi apapun. Entah itu gosip di pasar 1000 tahun lalu, atau lini masa media sosial yang super cepat hari ini. Pesannya konsisten. Integritas informasi itu lahir dari integritas personal. Semuanya selalu kembali ke hati. Sebagai bahan renungan terakhir buat Anda, coba pikirkan ini. Kalau pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap informasi yang kita proses, bagaimana hal itu akan mengubah cara Anda membuka dan menggulir media sosial besok pagi? Pertanyaannya bukan cuma tentang apa yang akan Anda bagikan, tapi juga tentang informasi mana yang Anda izinkan masuk, tinggal, dan akhirnya membentuk cara Anda memandang dunia.